Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter. Pada video kali ini kembali kita akan ngobrolin lagi, kita akan ngomongin lagi, kita akan diskusiin lagi tentang puisi. Memang kalau kita ngomongin puisi itu nggak ada habisnya. Apa aja kita bisa ngomongin ya. Dan kali ini obrolan singkat kita, omongan-omongan kita singkat kita semoga bisa bermanfaat. Kali ini kita akan ngomongin bagaimana sih nasib sebuah puisi jelek. Bagaimana nasib sebuah puisi jelek? Coba bayangin, puisi aja bisa jelek. Dan nasibnya bagaimana? Nah, yuk kita omongin sama-sama. Jadi gini teman-teman, puisi itu kan karya, sebuah karya yang dihasilkan tentunya tidak dengan asal-asalan, tidak dengan tidak dengan tidak dengan menggunakan pola pikir yang jelek kan. Pasti kan orang membuat puisi itu ya tentu punya tujuannya masing-masing. Pasti nggak mungkin membuat puisi itu dia membuatnya dengan asal-asalan. Pasti ketika membuat puisi itu ya tentu dengan serius. Bahkan bercanda pun bisa. Tapi kalau asal-asalan aja saya sih enggak lah. Saya tidak meyakini ada penyair yang ingin membuat puisi asal-asalan. Saya meyakini puisi dibuat itu oleh seorang penyair dengan serius. Meskipun nanti hasilnya puisinya bercanda. Seperti itu. Nah, kali ini adalah bagaimana sih nasib puisi jelek. Kalau nasib puisi bagus kan ketahuan ya. Nasib puisi bagus tuh ya langsung aja. Tinggal diterbitkan di media cetak, media online, dijadikan sebuah buku, seperti itu. Nah, ini nasib sebuah puisi yang jelek. Mungkin jelek ini juga relatif ya. Mungkin jelek menurut penyairnya, atau jelek menurut pembacanya, yang orang lain kita nggak tahu lah. Tapi kita anggap aja ini hari ini kita anggap ini puisi jelek menurut penyairnya lagi lah. Jadi dia udah bikin sebuah puisi, tapi dia nggak puas dengan puisi yang dia buatnya. Nah, bagaimana nasibnya? Paling tidak saya mengindikasi ada 3 hal yang akan terjadi pada puisi tersebut. Yang pertama apa? Puisi itu akan di-delete. Zaman sekarang itu kan kalau puisi, lagi ketik puisi, aduh jelek banget nih, delete aja. Itu nasibnya, dia akan di-delete, dalam artian kata dibuang lah, dihapus lah, dilupakan lah. Ini puisi apa sih begini, dah buang aja lah, udah delete aja lah gitu. Dan itu semua sih terserah penyairnya, terserah pembuat puisinya mau diapain. Karena kan menulis puisi juga banyak, ada memang puisinya dia hanya untuk menyembuhkan mentalnya yang lagi sakit. Bisa saja dia cuma pengen nulis saja, nulis sudah selesai dihapus, sudah setelah perasaannya tenang dihapus, seperti itu. Yang tentu belum tentu jelek juga sih, namanya menulis kan. Nulis puisi mungkin waktu itu menulis puisinya tidak menggunakan teori ya, asal nulis aja. Yang penting perasaannya terlampiaskan dalam bentuk puisi, seperti itu. Nasib kedua itu puisi tersebut kemungkinan akan disimpan oleh penyairnya dalam bentuk soft copy, misalkan di folder komputer disimpan dulu. Dia ada seorang penyair yang membuat foldernya, misalkan per tahun dia tulis dulu 2020 dimasukin semua file puisi yang tahun segitu, 2021 dibuat puisi tahun segitu, disimpan di situ file, bisa disimpan di situ ya, sudah menggunakan media komputerisasi. Tapi bagi teman-teman juga yang masih menggunakan catatan buku, itu pun bisa juga disimpan. Jadi buku puisi ditulis, dia menyediakan satu buah buku puisi yang khusus untuk dia menulis puisi, dan itu disimpan oleh penyairnya. Saya pun pernah membuat buku puisi. Saya catat pada buku puisi saya itu kalau nggak salah sekitar waktu SMP lah ya, SMP ya, sepanjang SMP saya tulis puisi, saya simpen. Ternyata kebanjiran, hilanglah sudah semua puisinya. Itu kalau pakai buku emang seperti itulah resikonya.
Lalu yang ketiga, bagaimana nasibnya? Nasibnya akan diedit. Ah, jelek nih puisi, edit lagi. Ah, jelek nih puisinya, edit lagi. Bisa itu, dan mengedit puisi terserah penyairnya mau berapa kali. Mau 2 kali, 3 kali, 10 kali, sebanyak-banyaknya terserah. Selama si penyair belum puas dengan puisinya, maka puisi itu bisa diedit oleh penyairnya kapan saja dan berapa kali saja. Seperti itu. Seperti itulah nasib sebuah puisi yang jelek gitu misalkan gitu. Karena kalau udah punya niatan diedit itu ya kemungkinan puisi itu pasti disimpan oleh penyairnya dalam bentuk apapun lah, foto, catatan, file, pasti dia akan simpan. Nah, suatu saat nanti akan dibuka ketika moodnya lagi pas, itu dia akan buka filenya, lalu dia akan edit file puisinya itu dengan memasukkan atau menyisipkan teknik-teknik berpuisi. Nah, seperti itu. Nah, itulah kira-kira nasib puisi jelek yang akan terjadi pada sebuah puisi yang dianggap jelek. Saya kira demikian obrolan kita pada kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih, salam literasi.